kembali. Coba ke bawah terus roll. Terus. Nah ini, udah. Nah ini, diperbesar coba. Nah ini, lihat. Ini sebelum ini. Slide-nya sebelum yang slide ini ada. Nah ini. Coba lihat, perhatikan semuanya. Perhatikan semuanya, lihat. Langkah-langkah dalam penyusunan makalah tafsir maudhu'i mengenai ayat-ayat ahkam. Ya, itu kan temanya sudah ditentukan dalam silabus. Sekarang langkah-langkahnya. Jadi Anda nggak bisa misalnya sekarang mau bikin makalah mengenai hak-hak anak dalam keluarga. Lalu Anda copy paste dari orang lain, entah itu jurusan apa atau orang bikinnya untuk keperluan apa, sehingga ketika dimasukkan masalah, ketika dimasukkan ke dalam makalah itu tidak ada atau tidak berhubungan dengan mata kuliah. Mata kuliah kita itu tafsir ahkam atau tafsir ibadah, bukan mata kuliah pendidikan agama Islam, bukan. Ya, coba ini diperhatikan semua kelompok, khususnya untuk kelompok 4, 5, dan 6. Minggu depan harus sudah beres makalahnya. Kalau udah beres makalahnya, kita mulai UTS. Kalau makalahnya belum beres, gak akan saya mulai UTS. Ya, coba lihat. Yang pertama, tentukan topik tema dalam Al-Quran. Nah, untuk menentukan topik tema dalam Al-Quran itu kan sudah sudah ada ya. Sudah ada itu di silabus, sudah ada topik dan tema dalam Al-Quran. Seperti hak-hak anak, tentang human trafficking, dan lain sebagainya, itu sudah ditentukan oleh kita yang membuat silabus. Temanya sudah ditentukan, kalian tinggal pilih sesuai dengan kelompok masing-masing. Tentukan topik tema dalam Al-Quran. Yang kedua, himpun dan tetapkan ayat tentang topik yang dipilih. Ini nih, ini bahkan tadi ada yang sama sekali gak ada ayat Al-Quran dalam makalahnya. Lihat, susunannya harus seperti ini. Kedua, himpun dan tetapkan ayat tentang topik yang dipilih. Misal gini, hak-hak anak dalam keluarga. Berarti Anda searching ayat-ayat Al-Quran mengenai keluarga. Ada berapa puluh ayat. Nanti tinggal Anda pilih berapa ayat yang berhubungan dengan kajian Anda. Misalnya ada 10 ayat mengenai hak-hak istri dalam keluarga, kewajiban suami terhadap istri, kewajiban anak, dan lain sebagainya. Ya, ini tentukan topik atau tema dalam himpun dan tetapkan ayat tentang topik yang dipilih. Caranya seperti apa? Gampang. Tinggal searching di Google juga bisa. Searching di Google, langsung klik ayat-ayat tentang keluarga. Nanti akan keluar semuanya. Ada berapa ribu ayat. Kalau pengen lebih ilmiah, saya nggak mau di Google, searchingnya silahkan bisa searching di Maktabah Syumilah. Itu di Maktabah Syumilah itu bisa Anda searching ayat-ayat Al-Quran. Tinggal misalnya nulis ayat tentang keluarga ahlun, seperti kata ahlun. Nanti akan keluar berapa puluh ayat tentang ahlun. Ya, himpun dan tetapkan ayat tentang topik yang dipilih. Jadi tadi sebelum Anda menerangkan tentang pengertian keluarga itu apa, Anda harus mengetahui ada berapa ayat tentang keluarga. Dari 4 makalah, kelas B sama kelas D itu nggak ada yang menghimpun ayat. Nggak ada. Karena ini pekerjaan gampang. Bukan gampang menurut saya juga akan melihat porsi mahasiswa gampang, tinggal searching di Google. Pengen ilmiah pakai Maktabah Syumilah bisa. Pakai aplikasi Kementerian Agama yang Al-Quran Kementerian Agama bisa. Itu tinggal cari, tinggal klik.
Nggak nyampe 5 menit udah keluar semuanya. Ya, coba paham nggak? Saya akan nanya satu-satu, maksudnya satu step. Paham nggak tentang himpun dan tetapan ayat dengan topik yang dipilih? Paham nggak? Paham Pak, insya Allah. Insya Allah paham Pak. Paham ya? Untuk minimal ayatnya berapa, Pak? Gimana? Untuk minimal ayatnya berapa, Pak? Nah, untuk batas minimal yang penting itu kan misalnya hak-hak kewajiban hak-hak anak dalam keluarga. Terus, nah itu kan nanti kalian bikin subtema, misalnya hak anak dalam keluarga, kewajiban anak dalam keluarga, hak suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami. Nah minimal satu sub itu ada satu ayat. Satu sub itu ada satu ayat. Jadi banyak tidaknya ayat disesuaikan dengan subtema yang Anda buat. Minimal 1 atau 2 ayat itu ada. Jadi kita bisa memahami seperti apa sih hak istri terhadap suami dipandang dari Al-Quran, ayatnya yang mana, penafsirannya yang mana. Penafsirannya seperti apa? Atau menggunakan munasabahkah? Menggunakan asbabun nuzul atau lain sebagainya. Yang penting ini, himpun dulu ayat. Mau itu 10 ayat, 5 ayat, 20 ayat, terserah kamu. Ya, ingat itu yang kedua. Yang ketiga, rangkai urutan ayat berdasarkan masa turun. Kalau ini sunnah lah, kalau Anda bisa silakan, kalau nggak bisa juga apa-apa. Dalam artian seperti ini, untuk menghimpun susunan ayat, misalnya gini, ayat yang membahas tentang keluarga itu ada 10 ayat. Nah, yang 10 ayat itu Anda himpun, ayat mana yang pertama turun, ayat mana yang selanjutnya turun. Oleh Anda lihat, itu emang cukup sulit karena diperlukan kitab asbabun nuzul. Cuman seperti ini, biasanya ketika Anda mengutip sebuah tafsir, misalnya Anda mengutip tafsir Al-Misbah ya. Nah, dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan ayat tentang keluarga. Biasanya suka ada keterangan bahwasanya ayat ini lebih dulu turun daripada ayat yang lain. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda nggak bisa juga nggak apa-apa. Untuk rangkaian urutan berdasarkan masa turun, ya itu nggak jadi masalah. Ya, yang penting Anda sudah menghimpun untuk disusun sesuai dengan masa turunnya, boleh dilakukan, boleh tidak. Karena ini cukup sulit untuk melakukannya. Nah, saya juga tahu porsinya. Porsi anak semester 3, porsi anak semester 7, porsi anak semester 5. Saya tahu seperti itu. Makanya ketika Anda membuat makalah tadi seperti tadi, itu bukan porsi Anda, itu porsi anak PAI, bukan anak tafsir. Ya. Nah, untuk rangkaian urutan ayat berdasarkan masa turun, jika Anda tahu atau Anda bisa, silahkan. Untuk kitabnya biasanya saya pakai kitab Asbabun Nuzul Lubabun Nukul fi Asbabun Nuzul karya As-Suyuti. Nah, di sana terdapat susunan ayat di sana. Tapi jika Anda tidak bisa membaca atau tidak punya kitabnya, nggak jadi masalah. Kalau dalam Lubabun Nukul fi Asbabun Nuzul itu Anda tinggal melihat, oh ayat ini lebih dulu turun, oh ayat ini turun setelah ayat ini, seperti itu. Tapi kalau emang nggak ada, nggak bisa, keterkendalaan lain sebagainya, itu nggak usah. Untuk merangkai urutan ayat berdasarkan masa turun. Tapi jika Anda menemukan, oh ternyata ini ada keterangan bahwasanya ayat ini lebih dulu turun daripada ayat selanjutnya, silahkan dimasukkan. Ya. Untuk selanjutnya, analisis kesamaan kompromi banding ayat. Nah ini, setelah Anda menghimpun ayat, lalu Anda menganalisis. Dari 10 ayat itu Anda analisis. Oh ternyata misalnya ada 10 ayat. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ayat yang Anda himpun. Nah dari 10 ayat, lalu Anda kelompokkan. Ayat 1 dengan ayat 2. Ayat 3 dengan ayat 4. Ayat 5 dengan ayat 6 misal. Ayat 7, 8, 9, ayat 10 satu kelompok. Seperti itu. Nah, pengelompokan ayat bisa dilihat dari isi atau terjemah ayat. Misalnya gini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Nah, itu ayat kedua dan ayat ketiga itu satu tema tentang orang mutakin. Ya. Jadi misalnya dari 10 ayat itu ternyata ayat 1 dengan ayat 5 itu satu tema, dalam artian satu tema itu berhubungan. Anda baca artinya. Ketika membaca arti satu ayat dengan ayat yang lain, lalu terdapat kesamaan, berarti ayat itu satu kelompok. Ya. Ketika Anda baca ayat 2 dengan ayat 7 itu artinya sama, memiliki kesamaan, baik kesamaan arti atau kesamaan lafaz, berarti ayat itu satu kelompok. Terus ketika Anda membaca ayat 5 dengan ayat 10, itu keduanya memiliki kesamaan arti atau lafaz, berarti ayat itu satu kelompok. Ya. Mengelompokkan ayat, menganalisis kesamaan, kompromi banding ayat. Menganalisis. Misalnya tentang tadi orang-orang mutakin, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Itu satu tema, satu ayat. Lalu diteruskan innal ladzina kafaru sawaun alaihim andartum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gisawatu walahum adzabun adim. Itu masih berbicara orang kafir. Orang kafir itu orang yang tidak mendengar dan akan diazab. Nah, untuk menganalisisnya gampang. Sekarang kan udah ada terjemahannya. Gak ngerti bahasa Indonesia, ada terjemah bahasa Sunda. Gak ngerti bahasa Sunda, ada terjemahan bahasa-bahasa daerah. Jadi bukan masalah yang sulit. Untuk porsi semester 3 saya pikir ini udah ditempuh. Bahkan di semester 1 juga harusnya sudah bisa menganalisis makna ayat, arti ayat untuk dipadankan. Ya, untuk dimunasabahkan. Ya. Jadi kalau udah ada misalnya kerangka ayatnya itu dalam misalnya kan tadi 10 ayat ya. 10 ayat, 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat menjadi 5 kelompok ayat. Nah, dari 5 kelompok ayat itu nanti disesuaikan dengan subtema yang dibuat. Paham nggak? Untuk analisis kesamaan, paham nggak? Insya Allah paham, Pak. Paham ya, Ridwan. Yang lainnya paham nggak? Untuk analisis kesamaan kompromi banding ayat. Insya Allah paham, Pak. Tanyakan. Insya Allah Pak Ustaz. Rol, paham nggak, Rol? Iya paham, Pak. Paham ya? Jadi pengelompokan ayat itu dilihat dari artinya saja, terjemahnya. Oh, ini terjemahnya mengenai hak anak. Ada lagi ke ayat, misalnya kalau nggak ada lagi hubungan, berarti itu ayat tunggal satu. Berarti hubungannya belum Anda ketahui. Ya udah satu aja dulu. Oh, ini ayat tentang kewajiban suami terhadap istri, sama dengan ayat yang satu lagi, kewajiban istri terhadap suami. Oh, itu sama-sama duanya membicarakan tentang kewajiban suami istri. Kita kelompokkan menjadi satu. Ya. Nah, sudah analisis kesamaan kompromi banding ayat, lalu susun pembahasan dalam suatu kerangka. Yang tadi subtema yang tadi hak-hak anak dalam keluarga, masyarakat dan lain sebagainya. Atau hak-hak keluarga dalam Al-Quran, masyarakat dan lain sebagainya. Nah, nanti kan subtemanya itu ada hak-hak anak, ada hak-hak istri, ada hak-hak suami, ada kewajiban anak, ada kewajiban istri, ada kewajiban suami. Itu yang dimaksud dengan subtema. Nah, kalau ada, lebih gampangnya subtema itu disusun berdasarkan kelompok ayat yang tadi, yang sudah saya katakan. Ya, yang tadi saya katakan, kelompok ayatnya seperti itu. Dan itu nanti disusun sesuai dengan pembahasan dalam suatu kerangka, subtema tadi. Tema besarnya kan tentang hak-hak keluarga dalam Al-Quran, masyarakat dan hukum Islam misalnya. Subtemanya tinggal kalian buat sesuai dengan pengelompokan ayat lebih bagus.
Sesuai dengan pengelompokan ayat, bahwasanya hak-hak keluarga dalam Al-Quran itu ada 5. Yang pertama hak nafkah, yang kedua hak pendidikan, dan itu berdasarkan ayat Al-Quran. Hak nafkah mana ayat Al-Qurannya, hak pendidikan mana ayat Al-Qurannya, itu ya. Jadi enak, kita nanti akan bahas mana judulnya, mana ayat Al-Qur'annya, mana penafsirannya, seperti apa bentuk penafsiran, dan itu menjadi gambaran untuk Anda ke depan ketika Anda akan membuat tafsir maudhu'i atau Anda akan berpidato misalnya. Anda akan berpidato menyampaikan hak-hak keluarga dalam Al-Qur'an. Dan seperti itu pidatonya. Yang pertama kita kutip ayat, setelah kutip ayat kita kutip penafsiran lalu diterangkan. Itu yang baik. Dan itu nanti menjadi bahan UTS untuk menganalisis sebuah teks mengenai tafsir ibadah. Jadi jangan sampai Anda membuat tafsir tapi tafsirnya ya tidak berdasarkan ulumul Quran, tidak berdasarkan apalah itulah. Jadi kalau berdasarkan ulumul Quran kan enak. Makanya tadi saya disebutnya itu makalah PAI karena gak ada ulumul Quran, gak ada tafsirnya. Jauh dari tema yang dibahas. Silakan. Dari 1, 2, 3, 4, 5 nih, baru 5 ya. Step langkahnya baru 5. Ada yang ditanyakan nggak? Silakan. Jangan sampai nanti tulisan makalahnya, khususnya nanti buat kelompok 4, 5, dan 6. Ingat, 3 kelompok minggu depan. 4, 5, dan 6. Jadi belum ada UTS minggu depan ya. Masih berlanjut di makalah. Silakan. Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz. Silakan. Gus Itu Haryadi. saya masih belum paham Yang mengenai mana? susun pembahasan dalam suatu kerangka Ustadz. Nah, susun pembahasan dalam suatu kerangka. Pembahasan yang dimaksud di sini adalah subtema dari tema besar. Misalnya gini, temanya tentang menikah. Subtemanya ada rukun nikah, ada syarat nikah. Atau yang pertama misalnya pengertian nikah. Yang kedua rukun nikah. Yang ketiga syarat nikah. Yang keempat nikah yang tidak boleh. Yang kelima nikah yang diperbolehkan. Itu merupakan pembahasan dalam satu kerangka. Nah, pembahasan dalam kerangka tersebut misalnya pengertian pernikahan, apa ayat Al-Qur'annya? Syarat pernikahan, apa ayat Al-Qur'annya? Rukun pernikahan, apa ayat Al-Qur'annya? Makanya tadi saya sebelum menentukan pembahasan, baiknya Anda itu menentukan dulu ayat yang akan dibahas dalam makalah ini. Supaya apa? Supaya susunan pembahasannya itu berdasarkan ayat Al-Qur'an. Jadi gini, tadi tentang pernikahan. Dalam Al-Quran itu ada 20 ayat tentang pernikahan. Nah, dari 20 ayat itu misalnya 2 ayat berbicara tentang syarat nikah. 2 ayat berbicara tentang rukun nikah. 2 ayat berbicara tentang nikah yang diharamkan. 2 ayat berbicara tentang nikah yang diperbolehkan. Itu kan udah menjadi susunan tema. Dan susunannya itu berdasarkan ayat. Ayat yang Anda cari sebelum Anda membuat subtema-tema tertentu. Tapi tetap harus berdasarkan tema besarnya. Ya. Jadi subtema yang di sana itu yakni itu penyusunan tema-tema yang akan dibahas dalam makalah Anda. Ini kenapa jadi gelap ya, Rul? Bentar, Pak. Gimana Gus Haryadi, paham nggak? Jadi dikelompokkan disusun lagi, Pak. Iya, dikelompokkan lagi. Disusun dikelompokkan, dicari lalu dikelompokkan. Baik, insya Allah paham Ustadz. Terima kasih Ustadz. Susun pembahasan. Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Ingin bertanya Bapak. Dari langkah-langkah yang tadi, apakah hasilnya itu perlu dituliskan dalam makalah atau hanya pembahasannya saja, Bapak? Langkah-langkah yang mana? Yang menghimpun ayat-ayat Al-Quran, terus kemudian digabungkan sesuai
tema-tema yang ada atau langsung aja dimasukin ke subtemanya aja gitu Pak? Bentar ya, ada tamu, bentar. Iya, Pak. Iya Pak. Oke, kembali lagi. Gimana tadi yang bertanya siapa? Saya kurang paham pertanyaannya gimana. Jadi kan ada langkah-langkah menghimpun dan menetapkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, Nah, misalkan kita menemukan 25 ayat. ya. Nah, langkah-langkah pencariannya itu perlu dicantumkan, Pak, atau tidak perlu? Jadi langsung memasukkan kepada subtema yang sudah kita klasifikasikan, Pak. Nggak usah langsung aja masuk ke tema yang diklasifikasikan. Sebenarnya itu udah mewakili, misalnya Anda menghimpun ada 25 ayat. Namun yang 25 ayat itu tidak disimpan dalam satu tema, misalnya ini tidak disimpan dalam satu subtema, misalnya himpunan ayat-ayat mengenai keluarga, tidak seperti itu. Kalau mau seperti itu silahkan, misalnya setelah pengertian pernikahan di bawah ada ayat-ayat tentang pernikahan. Nah, di situ ada 25 ayat. Nah, lalu ke bawahnya lagi itu masuk ke sub-sub tema mengenai pernikahan. Nah, ayat itu baru disimpan di sub-sub tema. Itu bisa seperti itu. Atau misalnya yang himpunan itu tidak disimpan dalam satu subtema. Jadi langsung pengertian pernikahan, yang kedua langsung syarat nikah. Dalam syarat nikah ada 2 ayat. Dalam rukun nikah ada 2 ayat. Ya. Seperti itu. Jadi boleh 2 cara. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Silahkan ada yang ditanyakan lagi sebelum saya masuk ke step selanjutnya. Bapak boleh Pak bertanya? Ya, silahkan. Melanjutkan tadi pertanyaan dari Teh Nurul ya Pak. Jadi berarti begini ya Pak, ketika kita sudah menentukan